Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Donata Mariani Priambodo, peserta CGP Angkatan kelima asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini, saya mengabdi di SD Negeri 008 Samarinda Ilir, dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pengajaran dan pendidikan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan itu berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Jadi manusia itu dapat hidup sendiri tanpa tergantung oleh orang lain, sehingga dapat dikatakan manusia dapat merdeka lahir maupun merdeka batin. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Maksudnya, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau membantu anak menebalkan garis-garis samar untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kodrat anak adalah anak sendiri yang menentukan. Kita sebagai orang dewasa, khususnya sebagai seorang pendidik, hanya dapat membantu, memfasilitasi atau menuntun untuk menebalkan garis-garis dari sisi positifnya saja. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, kita sebagai seorang pendidik wajib terbuka terhadap perkembangan zaman. Kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Misalnya saja di Kota Samarinda ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya dari para pendatang di Kota Samarinda. Sehingga di sini anak-anak dituntut untuk bersikap lebih toleransi, lebih adaptif terhadap berbagai macam budaya yang ada, tetapi tetap tidak meninggalkan budaya asli. Yang keempat adalah budi pekerti. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkurang pula nilai budi pekerti seorang anak. Sementara budi pekerti adalah bagian yang paling penting dalam proses pengajaran dan pendidikan seorang anak. Sehingga kita sebagai seorang pendidik wajib memberikan teladan yang baik supaya terbentuklah budi pekerti anak yang baik. Dari keempat filosofis tersebut, beliau tuangkan ke dalam 3 semboyan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu sebagai seorang pendidik kita wajib memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik kita. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah-tengah kita memberikan semangat atau membangkitkan semangat peserta didik kita. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya kita memberikan semangat, memberikan dorongan kepada anak dari belakang. Sehingga kegiatan pembelajaran yang saya telah terapkan di dalam kelas menurut konsep Merdeka Belajar atau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu kegiatan pembelajaran dipusatkan kepada siswa. Jadi di dalam kelas lebih banyak dilakukan kegiatan diskusi. Saya sebagai guru hanya sebagai seorang fasilitator atau hanya memberikan fasilitas untuk anak-anak berdiskusi, karena pendidikan itu tidak boleh dipaksakan. Kemudian yang kedua, menanamkan budi pekerti, sikap sopan santun, dan toleransi kepada peserta didik lain yang berbeda. Jadi di sini sebagai seorang guru, saya memberikan contoh bagaimana cara bertingkah sopan santun yang baik. Misalnya saja seperti mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Kemudian tidak berkata kasar dan lain sebagainya.
Sekian dari saya. Terima kasih.